Mantap, luar biasa. Freeport setor 90,81 triliun rupiah. Bos MinID, negara sudah untung coy. Jadi tinggalkan aja bahwa 51% itu adalah bukan hasil HOA, apa namanya, apa istilahnya, head of agreement, tapi itu HOAX, hoax, 51%. Hoax karena nggak begitu ternyata. Freeport misalnya setelah kita ambil 51%, saya ke lapangan, saya suruh ngitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport, yang dulunya kita hanya dapat dividen ya 9%, karena memang saham kita hanya 9%. Setelah kita ambil alih 51%, kita dapat pajak, dividen, royalti, ya ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh ngitung berapa jumlahnya. 70% dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya negara betul-betul dapat betul. Menggambarkan tentang kebanggaan Indonesia. Freeport Indonesia semenjak 2018, 51% dimiliki oleh Indonesia. Betapa luar biasa tantangan yang akan dihadapi untuk beroperasi dari open pit ke underground. Betapa saya sangat terharu dan bangga melihat hasil karya Anda semuanya, luar biasa. Jadi ini hal yang luar biasa sekali, terutama pasca divestasi 51,2%, di mana PT FI sekarang sudah dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara mayoritas, dan ini adalah satu milestone besar buat PT FI. Saya sendiri mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena cuma Bapak Jokowi yang bisa kembalikan harkat dan martabat kita warga negara Indonesia. 51,2% itu kembali cuma karena Bapak dia, dan itu luar biasa menurut saya. Saya hadir, saya pengen untuk sembahyang saya sama Bapak. Terima kasih banyak. BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia atau MinID melaporkan setoran PT Freeport Indonesia atau PT FI ke kas negara pasca divestasi saham telah mencapai 5,8 miliar US dollar atau setara dengan 90,81 triliun rupiah. Direktur Utama MinID Hendy Priyosantoso mengatakan, setoran PT FI itu sudah menguntungkan negara kita jika dibandingkan dengan biaya akuisisi saham mayoritas Freeport pada 2018 lalu yang berada di angka 3,8 miliar US dollar atau setara dengan 59,49 triliun rupiah. Artinya di sini penerimaan negara ini sudah menguntungkan ya. Dividen yang diterima MinID sampai periode saat ini sudah mencapai 838 juta US dollar. Kata Hendy saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 7 di DPR. Porsi dividen itu, kata Hendy, berpotensi menyentuh angka mencapai 1 miliar US dollar saat kepemilikan saham MinID mencapai 51% di periode akhir tahun buku 2023. Di sisi lain, dia mengatakan pengembalian utang di ongkos akuisisi dapat terlunasi pada 2024 mendatang. Adapun pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium Persero menyepakati akta jual beli 51% kepemilikan saham Freeport McMoran dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia pada 27 September 2018 lalu.
Saat itu, dana akuisisi saham PT Freeport Indonesia dihimpun sepenuhnya dari sindikasi 11 bank asing. Belakangan, Inalum mempertimbangkan opsi pendanaan lain seperti melakukan refinancing dengan mencari dana dari pasar modal. Setelah 2021, Freeport setidaknya membutuhkan 10 miliar US dollar untuk mengembangkan tambang bawah tanah. Seperti diketahui sebelumnya, PT Freeport Indonesia menargetkan dapat menyetor manfaat langsung ke kas negara mencapai 80 miliar US dollar atau setara dengan 1.218 triliun rupiah hingga 2041 mendatang. Perkiraan angka setoran tersebut berdasarkan asumsi harga tembaga 4 US dollar dan harga emas berada di kisaran 1.800 US dollar. Chairman of the Board and CEO Freeport McMoran Anderson mengatakan PT Freeport Indonesia telah membuktikan setoran ke negara yang cukup besar di angka 23,1 miliar US dollar atau setara dengan 351 miliar rupiah. Setoran itu berawal dari penerimaan pajak, royalti, dividen, dan pembayaran lainnya. Kedepan, dengan operasi yang makin luas dan pasar tembaga yang makin kondusif, kami pikir untuk 20 tahun mendatang setidaknya dapat memberikan setidaknya 80 miliar US dollar untuk manfaat langsung ke negara Indonesia. Di sisi lain, PT Freeport Indonesia telah mengalokasikan investasi tambahan mencapai 18,6 miliar US dollar atau setara dengan 287 triliun rupiah terkait dengan pengembangan tambang dan hilirisasi tembaga milik perseroan untuk periode 2021 hingga 2041 mendatang. Investasi yang relatif besar ini dilakukan setelah perhitungan cadangan biji milik perseroan diproyeksikan masih dapat ditambang hingga 2052 mendatang. Bahkan, PT Freeport Indonesia memperkirakan potensi sumber daya biji yang dapat dikembangkan dari operasi tambangnya di Papua berada di kisaran 3 miliar ton. Pagi hari ini saya berada di ruang kontrol untuk pengendalian operasional alat-alat pertambangan yang kira-kira 8 km dari sini berada di bawah tanah dan semuanya dikontrol lewat ruangan ini. Dengan menggunakan 5G smart mining yang lebih aman untuk para pekerja, dan saya senang karena yang mengoperasikan semuanya dari Indonesia dan khususnya banyak yang dari Papua.